Di musim penghujan, masalah utama yang masih sulit terpecahkan oleh sebagian besar petani cabai adalah penyakit layu. Karena penyakit layu ini datang tiba-tiba dan langsung membuat sebagian tanaman mati, sehingga menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi petani jika tidak segera melakukan tindakan yang tepat untuk mengendalikan kedua OPT tersebut. Penyakit layu bisa disebabkan oleh jamur dan bakteri. Penyakit layu yang disebabkan oleh serangan jamur disebut layu fusarium. Sementara, penyakit layu yang disebabkan oleh serangan bakteri disebut layu bakteri. Pengendalian terhadap penyakit ini juga harus disesuaikan menurut sumber penyebabnya. Berikut perbedaan dan indikasi serangan dari kedua penyakit tersebut. Penyakit layu fusarium. Layu fusarium bisa menyerang tanaman cabai kapan saja, terutama pada musim hujan. Pada musim hujan, jamur Fusarium oxysporum mudah berkembang biak dan menyebar dari satu tanaman ke tanaman lainnya. Tingkat kelembaban yang tinggi, genangan air hujan di lahan, dan pH tanah yang rendah sangat berpengaruh terhadap perkembangbiakan jamur ini. Infeksi dari penyakit ini terjadi pada leher batang bagian bawah tanaman yang bersinggungan dengan tanah. Bagian tersebut membusuk dan berwarna coklat. Infeksi menjalar ke akar sehingga mengalami busuk basah. Apabila kelembaban tanah cukup tinggi, bagian leher batang yang semula busuk kering tersebut berubah warna menjadi putih keabu-abuan karena terbentuk massa spora. Serangan layu fusarium juga dapat menjalar pada bagian ranting tanaman, dan berakhir pada layunya daun tanaman yang dapat menyebabkan kematian pada tanaman. Serangan ini bisa dijumpai di semua fase tanaman, baik di usia muda, maupun tanaman yang sudah tua. Gejala yang akan ditunjukkan yaitu tanaman akan tampak layu pada pukul 10 sampai pukul 14, dan akan terlihat kembali segar pada pagi serta sore hari, atau selama proses fotosintesis berkurang. Penyakit layu fusarium dapat dikendalikan dengan beberapa cara berikut ini. 1. Perlakuan Trichoderma. Trichoderma merupakan agensia hayati berupa jamur yang sangat efektif untuk melawan perkembangan jamur fusarium. Cara penggunaannya adalah dengan mencampurkannya dengan pupuk kandang sebagai pupuk dasar, atau bisa juga dikocorkan pada setiap lubang tanaman. 2. Mencabut tanaman bergejala. Tanaman yang terlihat layu karena layu fusarium sebaiknya dicabut dan dibakar. Jika perlu, tanah bekas tanaman terserang juga dibuang atau disemprot dengan fungisida kontak berbahan aktif klorotalonil atau tembaga hidroksida. Contoh merek dagang pestisida, Daconil 75 WP, Petronil 75 WP, Kopsid 77 WP, atau Funguran 80 WP. Tujuannya untuk mencegah penularan yang lebih cepat ke tanaman yang masih sehat. 3. Penggunaan pupuk yang tepat. Mengurangi penggunaan pupuk berkadar N tinggi seperti urea. Penggunaan urea yang berlebihan akan menyebabkan tanaman sukulen dan mudah terserang penyakit. 4. Rotasi tanaman. Melakukan pergiliran tanaman dengan tanaman yang tahan terhadap layu fusarium guna mengendalikan populasi dan perkembangan jamur Fusarium oxysporum di lahan pertanian.
Layu bakteri atau Pseudomonas solanacearum merupakan penyakit layu yang disebabkan oleh serangan bakteri. Untuk membedakan antara penyakit layu bakteri dan penyakit layu fusarium, yaitu dengan cara mencabut tanaman yang terinfeksi lalu memotong bagian akarnya. Jika penyakit tersebut merupakan penyakit layu bakteri, pada bekas potongan tersebut akan berlendir dan berbau. Selain itu bisa juga dengan mencelupkan bekas potongan yang terinfeksi tadi ke dalam air, maka akan tampak seperti asap yang larut di dalam air. Penyakit layu bakteri lebih berbahaya daripada penyakit layu fusarium karena serangannya berlangsung sangat cepat. Oleh karena itu, serangan bakteri ini lebih mematikan. Biasanya dalam waktu 3 hari, tanaman akan memasuki fase kritis jika penyakit tidak segera ditangani. Berbeda dari layu fusarium, layu bakteri terjadi di sepanjang hari. Baik saat pagi, siang, ataupun di sore hari, tanaman tetap mengalami kelayuan. Berikut adalah beberapa cara dalam upaya pengendalian layu bakteri. 1. Memanfaatkan Pseudomonas fluorescens atau Bacillus subtilis sebagai agen hayati pengendali Pseudomonas solanacearum. 2. Menggunakan pupuk kandang yang sudah masak dan terfermentasi untuk meningkatkan jumlah bakteri baik di lahan pertanian. 3. Menggunakan pupuk urea dengan dosis yang tepat. 4. Secara kimiawi, spray tanaman menggunakan bakterisida yang mengandung bahan aktif agremisin. Beberapa rekomendasi merek dagang pestisida, kita bisa menggunakan Bactosin 150 AL, Agrep 20 WP atau Nordok 56 WP. 5. Mengatur sistem irigasi dan drainase di lahan agar tidak terjadi genangan air. Demikianlah perbedaan mengenai layu fusarium dan layu bakteri yang harus kita pahami, dan semoga pembahasan kali ini dapat menambah wawasan baru serta bermanfaat bagi rekan-rekan petani cabai yang ada di seluruh Indonesia. Sampai berjumpa lagi di konten pembahasan selanjutnya.